Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Rizky Ramadan dengan NIM 444223022. Izin Bu Kirana untuk mempresentasikan atau menjelaskan ulang materi yang telah Ibu berikan. Adapun pada kali ini yang akan saya jelaskan kembali ialah tentang teknologi produksi benih tanaman. Oke, lanjut. Nah, adapun pada slide pertama yaitu jelaskan bahwasannya suatu regulasi atau bisa dibilang suatu perputaran mulai dari restorasi, seed collection atau pengumpulan benih, kemudian evaluasi and development atau mengevaluasi dan pelakuan kembali, kemudian field establishment atau pengolahan lahan, kemudian seed production atau produksi benih, kemudian seed certification and procurement atau penjualan sampai seed storage atau penyimpanan benih. Kemudian yaitu seed production cycle atau roda produksi benih. Mulai dari pembersihan benih, kemudian peletakan benih dalam gudang serta penggunaannya, kemudian mengumpulkan benih dari wildland atau wildland atau bisa dikatakan dari hutan rimba, kemudian field establishment atau penyesuaian benih sampai produksi benih. Kenapa harus ada seed production cycle? Karena ini menjadi salah satu acuan atau menjadi rotasi yang memang selalu berputar dalam benih ini, dalam produksi benih. Nah, kemudian di sini dijelaskan atau dipaparkan bahwa ada how is certificate seed produce atau bagaimana sih cara sertifikat atau produksi benih yang benar. Nah, di sini kan ada 13 step. Yang pertama itu ada variety development atau bisa dikatakan hmm, mendevelop suatu varietas dari benih. Nah, di situ mungkin di- diketahui lebih lanjut bahwasannya ini benih itu dapat dari mana serta verifikasinya lah. Kemudian yang kedua itu ada parent seed multiplication atau bisa dibilang pemaparan sorry bukan pemaparan atau pengaplikasian benih. Nah, kemudian yang ketiga ada field selection atau lah pemilihan lahan. Kemudian yang keempat yaitu planting equipment atau bisa dibilang alat-alat untuk benih atau pengaplikasian benih. Nah, jadi sebelum benih itu ditaburkan untuk menumbuhkan tanaman itu perlu adanya faktor-faktor pendukung. Salah satu faktor pendukungnya ialah alat-alat untuk pengaplikasian benih. Kemudian selanjutnya isolasi, lalu reguing atau bisa dikatakan penanaman, kemudian field inspeksi atau inspeksi atau apa namanya ya, pemantauan lebih lanjut dari si tanaman ini, kemudian sertifikasinya, lanjut ke harvesting equipment sanitation atau membersihkan alat-alatnya, kemudian harvesting. Harvesting itu bisa dikatakan panen atau pengambilan hasil dari benih ini. Kemudian ada penyimpanan benih di pabrik atau di gudang. Kemudian ada testing and grading. Itu adalah uji coba dari benih tersebut. Kemudian ada bagging and tagging, yaitu apa namanya packing benih yang sudah diolah atau yang sudah dilakukan step-step sebelumnya. Kemudian ada commercial farmer, yaitu bisa dikatakan komersilnya dari bertani atau berbisnis dari hasil benih ini. Kemudian yang terakhir food processor. Sampai ke titik produksi dari makanan. Banyak tuh benih bisa atau hasil dari pertanian bisa dijadikan konsumsi mulai dari roti, padi, bahkan sampai buah-buahan. Nah, di sini ada
Sama seperti saya sebelumnya, yaitu tahapan atau proses produksi benih. Mulai yang pertama yaitu memilih alat pelindung diri atau APD dalam pelaksanaan praktikum produksi benih tanaman. Kenapa ini nomor satu kan? Karena APD itu menjadi hal yang krusial sebelum kita melakukan interaksi dengan pada tanaman. Karena itu bisa mempengaruhi tanaman itu mulai dari jenisnya atau hal lainnya. Kemudian yaitu membuat pengorganisasian pekerjaan dalam produksi benih. Pada hakikatnya organisasi dalam pekerjaan itu tidak akan lepas karena di setiap pekerjaan pasti perlu adanya tim. Dari tim itu perlu adanya ketua tim, sekretaris tim, bendahara tim, sampai divisi-divisi lainnya. Kemudian itu menghitung kebutuhan benih tanaman. Selanjutnya membuat rencana produksi tanaman atau benih tanaman. Kenapa perlu adanya rencana produksi? Karena di, di seluruh hal sebelum kita melakukan suatu kegiatan atau suatu proyek, perlu adanya perlu adanya rencana planning ke depannya. Karena jika tidak ada planning dalam produksi benih tanaman, sama saja bohong dalam memproduksi benih tanaman. Lanjut ke yang poin nomor 5, yaitu melaksanakan produksi benih. Nah, jadi sesudah kita merencanakan produksi benih kita ini mau seperti apa, di sini sudah kita terapkan atau sudah kita implementasikan dari poin 5 dan poin 6, yaitu melaksanakan produksi benih dengan menerapkan teknik penanaman sampai melakukan perbanyakan benih hibrida dan melakukan panen. Kemudian di poin 6 itu sama juga melaksanakan produksi benih secara kultur jaringan. Jadi di poin 5 dan 6 ini ada perbedaan dalam produksi benih. Nah, ini nyambung dengan poin keempat. Yang mana poin keempat disebutkan bahwa membuat rencana produksi benih tanaman. Kemudian nomor 7 itu melakukan pengelolaan calon benih. Dan nomor 8 itu melakukan penanganan benih. Yang 9 itu ialah melakukan distribusi benih. Dan terakhir mampu memproduksi benih tanaman bermutu baik atau bersertifikat. Nah, untuk mencapai poin terakhir, untuk mencapai tanaman bermutu baik atau bersertifikat, tidak luput dari kita harus melakukan tahapan-tahapan awalnya, mulai dari yang tadi poin pertama sampai poin 9 dilakukan dengan baik dan benar. Karena 9 poin tersebut sangat berpengaruh akan hasil dari produksi benih tanaman. Apakah itu bermutu atau tidak, apakah itu bersertifikat atau tidak. Nah, kemudian APD dalam produksi benih tanaman. Sebenarnya apa sih fungsi serta manfaat dari APD dalam produksi benih tanaman? Adapun fungsi serta nilai plus dari penggunaan APD dalam produksi benih tanaman ialah yang pertama yaitu melindungi pekerja dari bahaya di lokasi kerja. Karena kenapa? Pada dasarnya keselamatan kerja itu nomor satu daripada atau sebelum melakukan pekerjaan. Karena jika kita tidak aman atau kita tidak selamat, hasil kerja kita sama aja bohong atau buruk. Kemudian yang kedua yaitu pada saat pengolahan lahan, alat pelindung diri yang perlu digunakan ialah, nah ini ada contoh-contohnya teman-teman. Contohnya yaitu topi, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu boot, baju lengan panjang, dan celana panjang saat mengolahan lahan. Karena iklim di Indonesia yaitu iklim tropis. Jika teman-teman melakukan pengolahan lahan atau produksi benih tanaman pada siang hari, itu sinar UV sangat terik. Perlu adanya APD, mulai dari yang tadi saya sebutkan. Nah, baju lengan panjang, terus lalu sepatu boot untuk melindungi kaki teman-teman dari mungkin adanya hewan liar atau adanya tanaman-tanaman yang memang bisa melukai diri teman-teman. Maka daripada itu sangat penting dalam penggunaan APD sebelum memproduksi benih tanaman atau mengolah lahan. Nah, adapun definisi dari
produksi benih, yaitu yang pertama yaitu produksi benih bertujuan untuk memperbanyak atau menciptakan suatu benih yang kemudian dari benih tersebut akan digunakan oleh masyarakat sehingga benih harus memiliki mutu atau kualitas yang baik. Nah, jadi pada poin pertama yaitu sebenarnya apa sih definisi produksi benih itu dan tujuannya itu apa? Yang pasti tujuannya untuk konsumsi masyarakat karena jika masyarakat mengkonsumsi benih atau hasil pertanian yang tidak bermutu, bagaimana masyarakat menginginkannya? Itu bisa mengakar atau mengakar ke mulai dari kesehatan masyarakatnya, mulai dari komersil pertaniannya. Kemudian yang kedua itu produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih. Itu diatur di SKKNI nomor 186 tahun 2018. Lalu banyak teman-teman poin-poin dari definisi produksi benih tanaman. Jadi dari banyaknya definisi ini memiliki poin-poin utamanya atau memiliki satu kesatuan yang sama, yaitu benih yang baik atau sorry mencapai benih yang baik dan bermutu serta kualitas yang baik. Nah, kemudian teman-teman banyak atau ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam produksi benih. Yang pertama yaitu cara penyerbukan tanaman. Nah, itu menyangkut jarak isolasi untuk menjaga kemurnian genetik dan fisik. Kemudian cara memperbanyak benih. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kegiatan budidaya produksi dengan untuk konsumsi. Kemudian yang terakhir itu ada cara untuk mengembalikan kemurnian varietas menyerbuk sendiri yang terkontaminasi menggunakan metode seleksi massal. Nah, oke, lanjut. Nah, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah kemunduran genetik dalam produksi benih ialah antara lain variasi yang berkembang atau penanaman suatu varietas sesuai dengan agroekosistemnya. Nah, maksudnya sesuai dengan penanaman varietas sesuai dengan agroekosistemnya bagaimana? Contohnya ialah kita menanam tanaman sesuai dengan ekosistemnya. Contoh, tanaman bawang yang memang harus ditanam di iklim yang dingin, itu dilakukan di iklim yang memang dingin, teman-teman. Contohnya di daerah pegunungan. Tidak menanam bawang atau tanaman-tanaman yang memang beriklim tinggi atau di dataran tinggi pada tanaman yang pada lahan yang memang bukan di lahan tinggi itu. Kemudian pencampuran mekanis. Nah, itu pelaksanaan reguing tanaman dan pemantauan saat budidaya, panen dan perontokan serta processing benih. Jadi, kenapa tiga poin ini sangat dibutuhkan? Ketiga yaitu mutasi atau dilakukan seleksi tanaman secara ketat. Jadi sebelum teman-teman melakukan produksi benih, perlu adanya seleksi yang secara ketat karena berpengaruh ke depannya. Kemudian yaitu persilangan alami. Itu dilakukan isolasi jarak dan isolasi waktu. Kemudian lima itu variasi genetik minor atau dilakukan penanganan benih inti atau benih penjenis yang teliti. Yang ada pengaruh selektif penyakit. Dan terakhir teknik pemulihan tanah. Sebenarnya dari 7 poin faktor-faktor yang diperhatikan untuk mencegah kemunduran benih ini saling menguatkan satu sama lain. Contoh, variasi yang berkembang atau penanaman suatu varietas sesuai dengan ekosistemnya, kemudian ditambahkan dengan persilangan alami. Nah, di sini ketika teman-teman contohnya, ketika teman-teman melakukan penanaman benih, misal penanaman bawang. Penanaman bawang itu perlu dilakukan di iklim yang sesuai, yaitu dataran tinggi. Kemudian dilakukan isolasi jarak dan isolasi waktu. Isolasi jarak.
terhadap penanamannya, kemudian penanamannya waktu kapan. Nah, itu jadi saling menguatkan satu sama lain atas tujuan yang sama. Next. Nah, klasifikasi benih bina. Nah, kelas benih bina dari jalur produksi benih tunggal inbrida terdiri dari yang pertama, benih penjenis atau breeder seed, kemudian benih dasar atau foundation seed, kemudian benih pokok, kemudian benih sebar. Nah, benih penjenis atau breeder seed merupakan turunan dari perbanyakan benih inti atau NS yang telah sesuai standar mutu benih BS dan berlabel kuning. Kemudian benih dasar bidi merupakan turunan dari perbanyakan BS telah sesuai standar mutu benih BD dan berlabel putih. Kemudian BP atau stock seed merupakan turunan dari perbanyakan BD atau BS yang telah sesuai standar mutu dan berlabel ungu. Kemudian benih sebar atau extension seed merupakan turunan dari BP2, BP1, BP, BD, atau BS yang telah sesuai standar mutu BR dan warna label biru. Jadi sebenarnya jika dilihat dari PowerPoint ini, semua jenis benih ini memiliki turunan yang sesuai atau sama. Mulai dari BS. BS menurunkan BD. BD menurunkan BP. BP menurunkan BR. Dan seterusnya. Dengan catatan, semua benih ini berlabel atau memiliki standar yang mutu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian poin B, produksi benih tunggal hibrida merupakan kelas benih sebar BR atau F1 hibrida. Kemudian poin C, kelas benih bina hasil produksi ganda terdiri dari pada kelas benih pokok, BP dapat diturunkan menjadi benih pokok yang merupakan hasil turunan kelas benih BD atau BS. Kemudian menjadi BP1, diturunkan menjadi BP2. Selama sesuai standar mutu benih masing-masing kelas benih, pada kelas benih sebar atau BR yang merupakan hasil turunan BP2, BP1 sampai BS, itu kemudian dapat diturunkan menjadi BR1. BR1 diturunkan menjadi BR2, BR2 diturunkan menjadi BR3, serta BR3 diturunkan menjadi BR4 selama sesuai standar mutu benih masing-masing kelas benih. Jadi pada hakikatnya kelas benih bina ini dapat diproduksi lebih lanjut. Jadi diproduksi lebih lanjutnya atau silakan ganda ya, berlebih lanjut ini mengakar mulai dari benih pokok sampai BR4 dengan catatan memiliki tata cara yang sesuai dan sesuai standar mutu benih dari masing-masing kelasnya. Nah, ini kemudian alur produksi benih tunggal atau single generation flow. Bisa lihat di sini ada tabelnya mulai dari benih penjenis atau BS yang berlabel kuning kemudian turun ke benih dasar atau foundation seed yang label putih. Kemudian lanjut turun benih pokok atau stock seed yang memiliki label ungu. Selanjutnya itu benih sebar, extension seed atau label biru. Dari tabel ini bisa dilihat turunan-turunan yang jelas serta memiliki struktural yang jelas dan memiliki standar mutu yang pasti. Nah, ini pun ada alur produksi benih tunggal, single generation flow, hibrida. Di sini merupakan alur produksi benih tunggal untuk varietas hibrida. Hasil dari persilangan galur-galur tertua yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan deskripsi masing-masing galur tertua yang telah lepas atau dilepas dan ditetapkan oleh Kementan. Di sini dilihat induk jantan X induk betina menghasilkan F1 atau hibrida yang memiliki label bir. Nah, di sini pun ada alur produksi benih ganda atau poly generation flow. Merupakan alur produksi benih ganda untuk benih kedelai. Kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kacang merah, talas, dan koro pedang.
Di sini dilihat ada labelnya, sorry ada tabelnya. Kemudian yang lanjutnya yaitu kriteria produsen benih sumber. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu produsen benih dasar. Nah, produsen benih dasar itu apa? Ialah produsen yang telah memproduksi benih pokok atau BP minimal selama 2 musim tanam dengan menanam jenis benih yang sama dan dinilai layak oleh UPTD. Kemudian yang kedua ialah produsen benih pokok. Sebenarnya produsen benih pokok ini apa? Ialah yang memproduksi benih sebar yang minimal sama minimal waktunya dengan produsen benih dasar, yaitu selama 2 musim tanam dan menanam jenis tanaman yang sama dan dinilai layak oleh BPTP. Poin yang ketiga itu kriteria produsen. Kriteria produsen benih sumber yang tercantum pada butir 1 dan 2 atau pada poin 1 dan 2 tidak berlaku bagi kelembagaan produksi benih milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghasilkan benih sumber. Nah, ini hasil dari Kepmentan nomor 990 tahun 2018. Jadi teman-teman, produsen benih dasar dan produsen benih pokok ini memiliki standarnya masing-masing. Standarnya sama, yaitu minimal menanam selama 2 musim dengan dinilai layak oleh UPTT. Tapi yang berbeda ialah memproduksinya. Yang pertama itu benih dasar, kemudian yang kedua itu benih pokok. Nah ini prinsip dalam produksi benih. Yang pertama itu meningkatkan produksi suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh penggunaan benih pokok. Betul sekali teman-teman. Karena pada dasarnya atau pada hakikatnya tanaman bermutu itu atau tanaman yang bagus itu dilihat dari benihnya teman-teman. Sebagaimana bagaimana tanaman ingin baik atau ingin bagus dalam produksinya, kan tapi benihnya buruk, itu hal yang aneh gitu teman-teman, atau tidak mungkin mengharapkan hal seperti itu. Adapun menurut perkataan Yunizar 2017 dan Nurita 2015 yaitu prinsip agronomis ialah kegiatan budidaya yang benar selama produksi benih agar menghasilkan mutu benih tinggi, kualitas benih tinggi. Betul teman-teman, ini dikuatkan oleh Yunizar dan Nurita bahwasannya benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik juga. Tapi dengan catatan penanganan serta inspeksi yang baik terhadap tanaman yang kita produksi. Ya. Sebenarnya seberapa penting sih agroekosistem ini, teman-teman? Nih, kita lihat. Banyak citasi yang mengatakan salah satunya yaitu perkataan Adi dan Krisnawati. Kondisi lingkungan tumbuh, manajemen budidaya, serta potensi genetik akan menentukan potensi produksi biji kedelai maupun tanaman lain. Nah, di sini Adi dan Krisnawati mengambil sampel dari budidaya tanaman biji kedelai. Di sini dapat dilihat bahwa kondisi lingkungan tumbuh, tempat tumbuhnya si kedelai ini itu juga ditentukan oleh kondisi lingkungannya, teman-teman. Karena kenapa di sini dicantumkan bahwa potensi produksi biji kedelai mampu maupun tanaman lain. Oleh karena itu, untuk mengusahakan produksi benih, hendaknya sesuai dengan agroekosistem. Seperti yang di awal saya ucapkan, tanaman-tanaman yang memang memiliki iklim, memiliki syarat-syarat tumbuh dengan iklim yang sesuai, itu harus dilakukan sesuai. Tidak tidak nggak sesuai gitu teman-teman. Contoh menanam menanam bawang di iklim yang tidak dingin itu kan sama saja merusak mutu dari bawang tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini pentingnya sejarah serta syarat lahan. Nah, di sini juga mengambil dari citasi dari Yulianti 2005 mengatakan bahwa kontrol terhadap secara lahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya A.
volunteer sehingga terjadi pencampuran atau persilangan yang tidak diinginkan. B. Kontaminasi penyakit berbahaya akibat kesamaan karakter tanaman yang sebelumnya ditanam dengan tanaman yang dibudidayakan. Nah, contohnya dari poin yang B ialah tanaman yang sebelumnya itu memiliki penyakit dan tanamannya sama dengan tanaman yang kita tanam sekarang, itu dapat terkontaminasi tanaman yang sekarang, teman-teman. Kemudian yang B itu sorry, poin yang A, volunteer sehingga terjadi pencampuran atau persilangan yang tidak diinginkan. Nah, di sini sangat penting untuk teman-teman ketika memang nanti ingin melakukan penanaman, itu sangat perlu coba dikilas balik lagi lahan teman-teman menanam itu bagaimana sejarahnya. Apakah memang sebelum teman-teman menanam itu tanaman yang ditanam sama, atau mungkin tanaman yang sebelumnya ditanam itu memiliki penyakit atau tidak. Jadi sangat penting teman-teman untuk mencari sejarah tanaman, mencari sejarah lahan yang ingin teman-teman lakukan penanaman. Nah, di sini dijelaskan bahwa pentingnya isolasi jarak dan isolasi waktu. Nah, sebenarnya isolasi jarak itu apa? Isolasi jarak adalah memberikan jarak yang cukup untuk areal produksi benih varietas dengan varietas lain agar tidak terjadi penyerbukan antar varietas. Contoh gini teman-teman. Teman-teman menanam tanaman cabai dengan varietas yang berbeda di satu lahan yang sama. Itu nggak bisa semerta-merta teman-teman menanam berdekatan. Jadi itu ada isolasi jaraknya. Nah, di sini dijelaskan oleh Yunizar 2017 mengatakan bahwa dari penyerbukan silang, misal selang waktu tanam minimum 30 hari untuk tanaman padi ataupun jagung. Apabila persyaratan isolasi jarak tidak dapat diterapkan, maka dapat dilakukan isolasi waktu. Nah, nyambung nih teman-teman. Isolasi waktu itu apa? Isolasi waktu ialah apa ya? Isolasi waktu ialah atau perlu dilakukan kapan? Perlu dilakukannya ialah ketika takut terjadinya penyerbukan silang dari varietas yang berbeda. Nah, kegiatan isolasi waktu yang dimaksud ialah usaha agar pada tanaman yang dibudidayakan tidak terjadi persilangan yang tidak diinginkan untuk menghindari kontaminasi. Nah, di sini ada dua teknik isolasi, yaitu yang pertama isolasi jarak dan waktu. Jadi, apa ya teman-teman? Teman-teman sebelum melakukan penanaman, ternyata banyak loh hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah isolasi waktu dan isolasi jarak. Nah, di sini ada contoh tabelnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nizar 2017. Nah, di sini ada jenis tanaman padi, jenis tanaman jagung. Nah, di sini ada isolasi jaraknya dan ada isolasi waktu. Nah, jadi jarak itu dihitungi per meter dan waktu itu per hari. Nah, rowing. Nah, sebenarnya rowing itu apa sih, teman-teman? Jadi kita lihat dari PowerPoint. Produksi benih bersertifikat harus bebas dari tanaman yang tidak dikehendaki atau rogues. Tanaman tersebut dapat berupa tipe simpang atau tanaman yang berpenyakit dan gulma. Kegiatan roguing adalah membuang tanaman tersebut dilakukan pada fase bibit, fase vegetatif, dan fase produksi. Tipe simbang dapat muncul karena tanaman memiliki keragaman yang luas dan benih yang digunakan berasal dari hasil persilangan. Jadi bisa dikatakan roguing ini hampir mirip tekniknya dengan penyiangan gulma, tapi ditambahkan oleh penyiangan terhadap tanaman yang tipenya itu simpang atau sap, gitu teman. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ada prosedur atau cara roguingnya teman-teman. Yang pertama itu mengenali deskripsi kultivar yang diproduksi dengan teliti. Sebelum melakukan hal apapun, kita ambil contoh di sini kita ingin memproduksi benih atau melakukan roguing.
kita perlu adanya mengenali apa yang kita roguing atau apa yang akan kita eksekusi, teman-teman. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita ingin mengeksekusi sesuatu tidak mengenali lawannya gitu. Kayak kita mau perang tapi kita nggak tahu musuh kita, kan itu hal yang tidak mungkin. Nah, di sini banyak sekali atau tahapan di sini sampai 11, yaitu prosedur atau cara roguing. Ini silakan dicermati lebih lanjut, teman-teman. Nah, ini dokumentasi dari kegiatan logging pada pertanaman padi. Nah, di sini dilihat bahwa banyak nih teman-teman mungkin juga mahasiswa atau ASN melakukan logging sesuai dengan prosedur cara loggingnya. Jadi perlu ketika teman-teman ingin melakukan logging atau penyiangan terhadap tanaman yang seiras tapi terjangkit penyakit atau gulma, itu perlu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya di mana? Itu di slide sebelumnya. Nah, di sini ada prinsip agronomis dalam produksi benih tadi. Penerapan teknik budidaya dalam produksi benih merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan benih yang bermutu. Beberapa hal yang merupakan prinsip agronomis yang perlu diterapkan dalam produksi benih antara lainnya lah. Nah, di sini teman-teman ada banyak poin-poin yang sangat perlu diperhatikan ketika memang ingin melakukan produksi benih, mulai dari pemilihan lahan, sampai panen, sampai penanganan pasca panennya, kemudian ke penyesuaian agroekosistemnya, sampai kemudahan akses transportasi antar wilayah. Jadi dari poin-poin yang disebutkan di sini, itu betul sama-sama memiliki apa ya, keterkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mencapai produksi benih yang bermutu. Jadi, untuk mencapai fase tersebut, tidak semerta-merta teman-teman asal-asalan dalam penanaman atau prosesnya. Jadi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan produksi benih yang bermutu. Kemudian, yaitu prinsip agronomis dalam produksi benih tanam. Nah, ini sama teman-teman. Ini pemaparan lebih lanjut dari poin sebelumnya. Nah, silakan dibaca lebih lanjut nanti. Nah, di sini ada hitung-hitungannya, perhitungan tahap penanamannya, kemudian nah di sini ada rencana produksi benih, jadwal, barang kegiatan produksi benih dengan mengikuti standar dari perusahaan PT Siram Genetik. Di sini dilihat ada semacam rundown-nya, rundown untuk produksi benih atau planning project lah bisa dikatakan. Mulai dari kegiatan yang ngapain aja, ada fase-fasenya, sampai ada hari-harinya, sangat kompleks teman-teman. Nah, di sini ada jadwal alang kegiatan produksi dengan mengikuti standar perusahaan, ya, semacam timeline-nya teman-teman. Sama, nah jadwal sama nih teman-teman. Nah, ini menyangkut dengan yang tadi, yaitu pemeliharaan tanaman teman-teman. Mulai dari pemeliharaan tanaman, dalam produksi benih tidak jauh berbeda dengan konsumsi. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan, pengemburan tanah, pengendalian hama, sampai mencegah kontaminasi dari tanaman lain. Panen. Nah, panen dilakukan beberapa waktu setelah masak fisiologis atau matang bisa dikatakan. Dengan harapan kadar air benih sudah cukup aman dari kerusakan mekanik. Jadi teman-teman, tadi yang kita lihat ada tabel-tabel timeline untuk melakukan kegiatan pertanian itu sangat krusial, makanya perlu dilakukan oleh yang memang mahir teman-teman. Sangat disayangkan atau sangat fatal jika
timeline yang tadi di sini di tabel ini tidak sesuai karena berpengaruh sekali sampai panen bahkan sampai mutu dari produksi benih. Nah, ada penanganan pasca panen. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika panen itu telah dilakukan, tidak mungkin dong hasil panen kita sia-siakan. Makanya perlu adanya penanganan pasca panen. Sini banyak teman-teman. Di sini di highlight ada tiga tahapan atau tiga aspek yaitu fisiknya, fisiologis, dan genetis. Sorry, nggak ngomong. Nah, oke, mungkin sudah selesai ya. Nah, jadi mungkin, nah dari PowerPoint ini dapat kita coba simpelkan lah. Nah, jadi sebenarnya produksi benih tanaman ialah proses terintegrasi yang menuntut penerapan prinsip genetis dan agronomis secara ketat untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan benih bermutu tinggi. Jadi kita nggak untuk mencapai produksi benih yang tinggi itu tidak semerta-merta kita asal untuk melakukan produksi tanaman atau melakukan kegiatan pertanaman, teman-teman. Perlu adanya hal-hal lain yang menjadi faktor utama di balik benih yang memang bermutu dan tersertifikat. Nah, kemudian penggunaan benih bermutu sangat menentukan produktivitas pertanian. Nah, kenapa begitu? Karena diibaratkan benih itu menjadi titik awal kehidupan atau titik awal harapan. Jika memang titik awalnya sudah buruk, nah susah juga kan untuk memperbaikinya. Maka dari apa itu perlu adanya seleksi lebih lanjut untuk benih-benih yang memang kita proyeksikan untuk mendapatkan benih yang bermutu. Sampai penerapan teknologi benihnya atau faktor-faktor pendukung lainnya, faktor eksternal lainnya itu perlu diperhatikan teman-teman untuk menghasilkan benih yang bermutu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kekurangan ketika menjelaskan materi ini. Terima kasih.